Assalamualaikum. Ada yang nanya nih, kanal kesehatan ilmu iman targetnya buat siapa sih? No, kanal ini ya bukan untuk kalangan yang masih awam sekali. Untuk profesional juga bukan, tapi bisa dibilang ini tuh untuk kalangan non profesional yang intelek itu, yang ingin mengkritisi para dokter, yang ingin mengkritisi status quo, yang ingin tahu soal perkembangan-perkembangan terkini kayak gitu. Gak terlalu dalam dan teknis, tapi kebanyakannya fokus pada garis besar dan hints-hintsnya kayak gitu ya. Oke, kali ini yang kita mau obrolin itu betapa rumitnya hubungan antara gula darah dengan chronic stress dan hormon stres kayak kortisol dan seterusnya. Oke, tapi walaupun kalau dirunut, hubungan-hubungannya itu panjang dan rumit, ribet, ujung-ujungnya untuk mengatasinya kalau kita pakai pendekatan holistik, nggak akan terlalu rumit. Bisa sederhana, yaitu sederhana diomonginnya ya. Kalau untuk mempraktekinnya tentu perlu disiplin, dan disiplin ini belum tentu semua orang mau dan mampu. Jadi makin kesini ya, para pakar tuh makin menyadari betapa tingginya gula darah emang awal-awalnya banget dari bakat genetik plus pola hidup dan pola makan yang kepelintir. Tapi kan kalau itu ya masalah kesehatan apa juga ujung-ujungnya dari situ kan ya. Lama-lama terbukti bahwa korelasi antara stres dengan naiknya gula darah itu amat langsung. Dr. Mindy Pers tuh beberapa kali sharing. Sebagai profesional dia pakai CGM gitu ya, yang memantau kadar gula real time 24 jam. Dia bilang, sedang fasting pun itu kadang ya kalau mendadak stres mikirin anaknya lah, mikirin apalah, itu kadar gulanya melenting naik loh. Nah itu sekedar contoh. Bukti yang lebih indah tentu banyak. Kemarin kita udah bahas juga soal stres dan hormon stres. Kalau sifatnya situasional, terus cepat mereda, ya itu oke lah, normal. Tapi kalau stresnya sifatnya terus-terusan, chronic stress, nah itu ujungnya akan mempercepat keuzuran. Teman saya ada yang ngeluh kayak gini nih. Saya tuh kalau kebangun jam 3 pagi gitu ya, ngukur gula darah normal om. Di level 100, sekitar gitu. Tapi kalau ngukurnya pas, udah pagi menjelang sarapan, gula saya tinggi, di atas 170. Kata dokter itu gara-gara hormon stres alias kortisol di pagi hari itu agak liar. Ujungnya skor HbA1c pun tinggi di atas 7% kayak gitu katanya. Ada nggak sih obat buat nurunin kadar kortisol? Lah, ada yang urusannya sesimpel gitu, mestinya dokternya udah kasih resep dari dulu kan ya. Cuma, ini ibaratnya kayak orang tensi tinggi terus-menerus gara-gara gangguan ginjal. Ya nggak bisa lah diatasin dengan obat penurun tensi yang biasa. Atau orang demam panas terus-terusan dia muncul gara-gara kanker. Ya nggak bisa juga diatasin pakai penurun panas dari warung sebelah. Balik lagi ke soal gula tinggi nih ya, yuk kita ilustrasikan. Di pagi hari itu umumnya hormon kortisol emang naik. Tapi kalau kitanya normal, ya paling gula darah tuh tingginya ke angka 100 kayak gitu ya, atau bahkan kurang dikit dari itu. Kecuali ini kalau terus diuber Scooby-Doo gitu ya, adrenalin muncul. Tapi cepat mereda setelah keadaan aman. Nah kalau situasi biasa, terus gula darah melting sampai 170 tadi, atau bahkan lebih dari itu yang namanya kena chronic stress atau stres kronik. Dan dibalik itu ceritanya panjang. Bukan cuma masalah kortisolnya harus diatasi, tapi banyak rangkaiannya. Gak akan bisa diatasi hanya dengan satu pil atau puyer tertentu. Nah, cerita panjang agak kita ringkas nih ya sebagai ilustrasi. Pertama ya, stres kronis itu penyebabnya apa sih? Garis besar tentu ada dua. Pertama, gangguan terus-menerus yang sifatnya itu fisik. Bisa juga yang kedua itu sifatnya non-fisik. Benar kan ya? Nah, yang non-fisik ini panjang lagi tuh. Kalau mau diurai, segala sesuatu itu muaranya bisa jadi dari pikiran gitu kan ya, yang diteorikan oleh banyak pakar. Cuman bagian ini kita kesampingan dulu lah ya. Kita lihatnya yang faktor fisik. Itu bukan pendek loh. Jadi ya, yang fisik ini bisa muncul dari faktor-faktor yang bisa kita rasa-rasain ya. Bisa kita amati secara nyata, atau kita bilang kasat mata gitu. Tapi bisa juga, dan ini sering terjadi, sama yang kena chronic stress, itu biangnya adalah hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata. Bukan jin dan syaiton nih. Sampai ke situ-situ lah ya. Dikit gitu ya, nggak kasat mata, tapi ujungnya terus jadi biang masalah yang nancep dan susah diatasi. Apa aja tuh? Yuk kita sebut beberapa kata kunci. Pertama, inflamasi kronis. Kalau searching, googling, ini panjang kali lebar nih urusannya. Dulu pernah kita ringkas juga. Kedua, senescent cell. Sel yang kepelintir, nggak mau mati-mati, tapi terus mengganggu sekeliling dengan racun-racunnya. Bisa juga yang ketiga, itu karena dikasih protein gitu. Proteinnya ketempelan gula. Nah ini lingkaran setan nih. Gula bikin masalah ke protein, dia merusak dan memelintir, tapi terus proteinnya kepelintir, bikin stres kronis. Stres kronisnya bikin gula tinggi. Muter aja terus. Nah, bisa juga ya, kepelintirnya protein bukan karena dikasih oleh gula, tapi oleh sebab lain yang oleh para ahli penelaran dibilangnya misfolded protein gitu ya. Bisa juga karena tubuh kita itu terpapar racun radioaktif cesium gitu ya. Itu lain lagi deh ya.
bisa jadi obrolan politik sih kalau arahnya ke situ. Pokoknya dari polusi macam-macam lah gitu ya. Bisa juga yang kumulatif, dikit-dikit lama-lama jadi merak-rak, iklan-iklan disebut sebagai radikal bebas lah gitu ya. Atau ROS, Reactive Oxygen Species. Atau apalah gitu ya istilah lainnya. Bisa juga muter kayak tadi itu. Awalnya sindrom metabolisme, gara-gara makan melulu, dan lain sebagainya. Terus muncul resistansi insulin, trigliserid tinggi, asam urat tinggi. Iya loh, panjang lagi lah itu diskusinya kalau dieksplorasi lewat jalur sini. Nah, di luar itu bisa juga karena faktor-faktor lain yang oleh para pakar disebut hallmarks of aging gitu ya. Singkatnya, gara-gara itu semua tubuh kita mengalami chronic stress dan ujungnya dari situ level kortisol nggak seperti biasa-biasanya. Yang tentunya ini terus bikin gula darah meninggi, HbA1c juga di atas ambang. Padahal gula tinggi itu kayak nyiramin bensin pada kobaran api. Nah, apinya akan semakin menyala-nyala. Stres kronisnya makin menjadi-jadi. Nah, kalau itu semua mau diurut satu-satu untuk mengurai benang kusutnya, ya pusing lah kepala kita ya. Tapi kita ini mesti optimis kan ya. Tidaklah berputus asa kecuali orang-orang kafir gitu ya. Kemudian kalau menurut guru-guru kita. Tuhan itu maha kuasa, maha penyayang. Memang sih kalau mau ditelusuri satu-satu ya, dokter ahli aja juga puyeng. Tapi siapa bilang untuk mengatasi permasalahan luar, kita mesti awali dari penguraian benang kusut. Nggak mesti gitu kan ya. Ibarat orang kecopetan di terminal. Kalau mau ditelusuri semua pojok terminal selangkah demi selangkah, waduh bakal lama banget dan dompet tetap bisa nggak ketemu tuh. Kadangkala yang efektif itu justru malah sowan dulu sama kepala preman setempat. Lah, stres kronis juga gitu. Walau penyebabnya itu berjejer gitu tadi, rangkai berangkai, masing-masing panjang ceritanya, kita jangan coba-coba mengurai benang kusutnya dari situ. Untuk mengatasi stres kronis, yang lazim tuh ya, di kalangan ahli kesehatan jangka panjang, ya langsung aja pakai jurus-jurus atau pakem holistik. Itu apa? Ke situ-situ aja loh ujungnya ya. Ini saya tampilin 4 ya, garis besar nih. 2 yang biasa-biasa, mungkin udah banyak dipraktekin, dan 2 lagi yang walaupun sebenarnya biasa-biasa juga, tapi banyak yang masih enggan berat hati untuk mempraktekannya. Pertama nih, yang biasa, anti mager. Nah, kalau kita super mager, metabolisme jadi lambat kan, lecen. Healing rejuvenation juga jadi crowded. Dari situ, biarlah semua. Ya udah, nggak bisa ngarep untuk sehat. Pada tau lah ya bagian ini. Keduanya, kualitas tidur. Gaspolnya healing rejuvenation yang menyeluruh, yang holistik, itu terjadinya kalau kualitas tidur kita prima. Yang ketiga nih, yang banyak orang masih ragu-ragu. Zaman kemakmuran orang makan aja melulu. Porsi kurang ditakar. Nah gitu, komposisinya juga kurang diatur. Kebanyakan gula karbo junk food. Nah untuk meredamnya ya, yang begitu-begitu jangan diterusin. Jangan overeating. Kurangi gula karbo junk food besar-besaran. Entah dengan diet carnivore lah gitu ya, kalau mau yang ketat untuk sementara waktu, atau yang rada kendoran bisa diet keto yang low carbs, atau kalau yang belum terlalu parah bisa pakai diet Mediterania yang fokus di biomaterial sehat kayak protein, vitamin, mineral, dan seterusnya yang balance. Kan dia juga mengurangi yang jadi biang inflamasi kronis kayak gula karbo junk food tadi. Itu ketiga tuh. Terus yang keempat, extended fasting nih teman lama kita. Extended fasting tuh gampangnya gimana sih? Ya, kita sering ngobrolin ya. Tapi kalau buat yang belum tahu, kalau mau gampangnya ya udah, itu tuh kayak puasanya orang-orang muslim gitu ya, yang standar. Tapi sahurnya cuma air putih toh atau yang 0 kalori atau tanpa sahur juga boleh. Udah aja kayak gitu. Berapa lama sih ini mesti dipraktekin? Nah, kalau yang anti mager sama kualitas tidur ya itu mesti dijaga seterusnya. Sedangkan yang anti karbo junk food, kalau mau intensif, yaitu saat marka kesehatannya masih antur-anturan. Tapi begitu periksa darah udah membaik, ya bisa agak kendor lah, bisa kompromi. Yang extended fasting, nah ini pun intensnya bisa terbatas saat marka kesehatannya itu jelek. 8, 16 hari, atau sebulan, atau paling lama 2 bulan. Itu aja lah kalau belum kusurannya parah. Itu seringnya ya, dampaknya udah nyata sih. Habis itu ya suka-suka, nggak mesti terlalu sering. Itu deh kira-kiranya ya, kalau ada yang komentar silakan aja, tuliskan komen. Terima kasih.